memberikan satu kekuatan buat kita. Tapi sebelumnya, shalom semuanya. Selamat malam buat kita yang hadir pada hari ini. Terima kasih buat Yani yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak mengurangi rasa kepercayaan, tidak mengurangi setiap keluh kesah kita, sakit kita, ya, tidak membuat kita lemah. Saudaraku, saya minta maaf karena memang saya agak kurang sehat, tapi saya percaya lewat firman Tuhan ini saya boleh dikuatkan Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Jadi saya baru tadi, saudaraku, udah apa, bahwa badan saya ini sakit banget. Bukan badan, apa, ini keluar air mata, keluar ingus, saudaraku. Jadi tidak berhenti-berhenti, jadi bersin-bersin tidak berhenti. Kayak saya dulu. Tapi mereka bilang ini cuaca. Ya memang sih cuaca. Dari tadi hujan kuat, ini baru berhenti hujan. Jadi begitu hujan, begitu juga saya bersin, saudaraku. Jadi saya percaya dengan adanya kita mendengarkan firman Tuhan, saya yakin Tuhan sembuhkan saya dan Tuhan menjamah apa yang saya rasa saat ini. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih semua teman-temannya. Puji Tuhan, saudaraku. Tema yang saya bawa pada hari ini yaitu hikmat dan takut akan Tuhan. Takut Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dan kita melihat bagaimana bahwa hikmat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak pernah salah. Hikmat di dalam Alkitab adalah sesuatu kemampuan untuk memahami, ya saudaraku, menerapkan prinsip-prinsip, ya, ilahi dalam hidup kita, ya. Berbeda dengan hikmat duniawi yang dunia berikan kepada Tuhan, itu sangat berbeda dari hikmat yang Tuhan kasih. Nah, kita melihat, saudaraku, Daniel adalah orang-orang yang memang betul-betul takut akan Tuhan. Ya, kita melihat di dalam saya mau buka dulu ayat Amsal, saudaraku, Amsal 1 ayat 7. Kita melihat di dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Ya. Ya, di sini kita melihat, ini cucu saya, saudaraku. Kita buka Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Udah pergi ke WC. Sabar. Maaf. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, puji Tuhan, kita melihat di sini bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan, tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat, ya. Hikmat di sini. Duh, minta maaf, sebentar loh. Bahwa takut akan Tuhan adalah satu permulaan dan hikmat, ya. Hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana hikmat yang Tuhan kasih kepada Daniel, ya saudaraku, bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan hikmat kepada setiap orang, itu tidak sembarangan, ya. Tidak semua orang yang bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, saudaraku. Nah, kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan tidak pernah salah memberikan karunia di dalam kehidupan kita, bahkan hikmat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita melihat di sini, takut akan Tuhan adalah sebuah sikap yang positif dan sehat, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Inilah landasan bagi pengetahuan, ya, bagi pengetahuan kebijaksanaan dan hidup yang suci, saudaraku. Jadi takut akan Tuhan itu, ya, sangat luar biasa. Rasa takut yang positif. Rasa takut kita kepada Tuhan itu adalah rasa takut yang sama dengan rasa takut terhadap bahaya atau hukuman, ya. Ini adalah rasa hormat
saudaraku, dan pengagungan terhadap kekuatan, kesucian, dan keadilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di dalam Amsal 1 ayat 7 tadi mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan. Jadi itu kita pakai untuk kita melayani Tuhan. Bagaimana cara kita takut dengan Tuhan? Jadi kita harus bisa menghilangkan egonya kita menghilangkan dosa-dosanya kita. Ya saudaraku, itu kita harus hilangkan. Kenapa? Karena kita harus takut dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan perintah buat kita supaya kita takut dengan Tuhan. Nah, takut dengan Tuhan bukan artinya kita tidak menuruti perintah Tuhan. Saudaraku, kita harus turut perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu adalah perintah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, sehingga hubungan yang mendalam, yaitu takut akan Tuhan, membangun hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Saudaraku, artinya kita bisa senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu artinya intim bersama dengan Tuhan, dalam sekali kita bersama dengan Tuhan. Nah, motivasi untuk hidup suci, yaitu rasa takut akan Tuhan, mendorong kita untuk menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Ya, kita menyadari bahwa Tuhan adalah hakim dan kita untuk bertanggung jawab dalam diri kita. Ya, bahwa Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Dia memberikan rasa takut kepada kita, hikmat. Nah, saudaraku, kita melihat hikmat dari Tuhan. Ya, kita melihat hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk memberikan kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip ilahi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kita melihat Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya sampai selamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Nah, saudaraku, kita melihat kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, hikmat kepada Raja Daniel, Daniel mungkin tidak bertahan untuk melayani, saudaraku. Mungkin Daniel tidak bertahan untuk melayani Tuhan, bahkan tidak bertahan juga dia untuk percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena dia tidak mempunyai hikmat, ya, tidak mempunyai keberanian. Tetapi kita melihat Daniel, kenapa dia bertahan untuk melayani Tuhan, setia dengan Tuhan, karena dia mempunyai hikmat, bahkan keberanian yang diberikan Tuhan kepada Daniel. Sehingga Daniel tidak akan takut. Karena dia mempunyai hikmat dari Tuhan dan rasa takutnya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mau menentang apa aturan yang sudah Tuhan berikan kepada Daniel. Nah, saudara, kita melihat pengkhotbah. Di dalam pengkhotbah 7 ayat 19, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Dan saudaraku, kita melihat di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dimanapun saya dengan saudara berada, pasti kita disertai hikmat yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena kita takut kepada Tuhan. Kita menjalankan perintah yang diberikan dalam kehidupan kita. Rasa takutnya kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di dalam pengkhotbah 10 ayat 10. Kalau bisa, siapa yang bisa untuk membacanya? Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, kita melihat di sini, saudaraku, bagaimana? Kalau kita nggak selalu dekat dengan Tuhan, saudaraku, pastilah hikmat kita ini hilang, tumpul, ya. Nah, karena kita dekat dengan Tuhan, kita nggak bisa, hikmat yang Tuhan kasih kepada kita nggak bakal hilang. Bahkan kita nggak bakal jauh dari Tuhan. Kenapa? Kita selalu berpikir bahwa Tuhan ini selalu dekat dengan saya. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan ini selalu ada bersama dengan saya. Sehingga saudaraku, kita rasa takut. Kita mau berbuat dosa, kita takut. Kita mau berbuat ini itu, kita takut. Bahkan kita mau mencuri sesuatu pun kita takut. Amin.
Nah, kenapa saudaraku? Karena Tuhan sudah memberi hikmat buat saya dan saudara sebagaimana Daniel. Daniel berani melawan raja pada waktu itu, saudaraku. Kenapa? Karena dia tidak takut dengan raja Nebukadnezar. Dia berani. Dia lebih takut dengan Tuhan. Amin. Dia takut dengan Tuhan daripada dia takut dengan raja yang memimpin pada waktu itu. Masa raja itu mau suruh mereka menyembah patung, harus tunduk kepada dia? Tidak mau Daniel. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi? Daniel dihukum, bahkan dibakar, dibuang ke gua singa, saudaraku. Bahkan Mesak, Sadrak, Abednego itu dibakar. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak akan terbakar, bahkan Daniel juga tidak dimakan oleh si singa. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tuh adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang tekun dengan Tuhan, yang takut betul dengan Tuhan, punya hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena hikmat yang Tuhan kasih kepada mereka adalah hikmat yang bisa membuat mereka supaya mereka bisa hati-hati berpikir, ya, hati-hati berpikir, hati-hati bertindak. Inilah keadaan kita, saudaraku, pada saat ini. Kenapa kita tetap ada bersama-sama di Zoom, baik di dunia maya, saudaraku, kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena kita adalah orang yang takut akan Tuhan, merindukan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak merindukan firman Tuhan, saudaraku, kita sudah tidak mau kita hadir bersama-sama seperti ini. Contoh tadi ada jemaat, saya punya jemaat, saudaraku, telepon. Pas udah jam kita mau Zoom, dia telepon. Bunda, tolong Bunda cepat, anak saya sakit Bunda, ini. Oh iya ya, nanti saya suruh Bapak ajak ke sana karena saya ada bawa firman Tuhan di Zoom, maaf ya nak ya. Saya bilang Bapak, iya ya enggak apa-apa Bapak, katanya. Nah akhirnya saudaraku, dari situ saya ada pemikiran, ini saya meminta gantikan bagaimana? Nah saudaraku, lalu saya berpikir lagi, udahlah, saya bilang sama suami, kamu ajak ke sana. Tidak apa, aku bilang, saya karena ada pelayanan, ditugaskan, jadi saya tidak enak untuk minta ganti, saya bilang gitu. Kamu aja sama kok, aku bilang. Nah, akhirnya saudaraku itu. Nah, kalau kita mau memilih, itu tantangan saudaraku, tantangan Tuhan kasih, ujian Tuhan kasih sama kita. Nah, hal yang seperti itu kita harus berpikir, bagaimana cara kita berpikir bersama dengan Tuhan. Ini apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ke sana? Atau bagaimana? Apakah saya tetap pegang perintah yang Tuhan kasih? Nah, itu dua-duanya sama, saudaraku. Dua-duanya nggak salah, amin. Dua-duanya betul. Karena yang satu memerlukan kita untuk mendoakan orang sakit. Bahkan yang satu ini, kita diizinkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk menabur kebenaran firman Tuhan. Nah, dua itu benar semua, saudaraku. Nggak ada salahnya. Nah, tapi Tuhan katakan, hikmat yang aku kasih kepadamu, kamu harus bisa berpikir dan bisa memilih mana yang terbaik. Amin. Nah, saudaraku, akhirnya saya katakan sama suami, ya udah, papi ke sana, saya pelayanan dulu. Lalu suami saya bilang gini, enggak dia marah kalau cuma aku sendiri? Enggak, aku udah pesan suara. Saya bilang, enggak dia marah. Nah, puji Tuhan saudaraku, jadi kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut. Kalau kita memutuskan sesuatu, kita nggak perlu takut. Sekalipun itu jemaat kita. Nah, kalau kita diizinkan untuk pelayanan, saudaraku, kalau kita sudah seperti tadi, kan udah jamnya mulai Zoom, dia telepon. Nah, jadi itu tantangan kita untuk memilih mana yang terbaik. Memang semua itu baik, saudaraku, ya. Tetapi kita harus bisa bagaimana cara yang memang pasti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi saya memutuskan, saya suruh suami udah pergi sendiri. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Itulah, kadangkala kita berpikir bagaimana ini Tuhan. Saya harus bagaimana. Apalagi ekonomi sekarang yang membuat kita seperti terombang-ambing kayak gelombang. Kadang maju, kadang mundur, kadang maju, seperti itulah gelombang. Kadang naik ke atas, kadang ke bawah. Nah, seperti itu juga kehidupan kita, saudaraku. Kadang-kala kita diperhadapkan hal yang seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita berpikir, kita berpikir dengan hikmat yang Tuhan kasih, ini bagaimana ini Tuhan.
Nah, kita harus bisa bertanya sama Tuhan. Jangan pakai egonya kita, jangan kita pakai kepintarannya kita. Saudaraku, kalau kita pakai kepintaran kita nggak bisa, ya, nggak bisa. Seperti tadi kami diwawancarai, ini, Nak Yani itu tahu. Saya sebelum itu saya bilang gini sama anak saya di Jakarta. Saya bilang, Kak, aku bilang, ini Kak, Mama mau diwawancarain loh, Nak, tentang STB ini gimana ini. Aduh, grogi deh Mama nanti ini, nggak tahu apa yang ditanya. Aku bilang, aduh, seumur hidup Mama nggak pernah diginiin. Aku bilang kan, ya lalu anak saya bilang, dicoba, semua bisa dicoba, Mak, katanya. Dengan doa juga, dia bilang minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat. Bayangkan anakku ngomong gitu, saudaraku. Saya diajar, saudaraku. Oh iya benar ya, bayangkan. Kita orang tua kadangkala kita ada waktunya kita melenceng sedikit, saudaraku. Ada waktunya kita merasa kita ini nggak sanggup atau kita nggak bisa. Nah, saudaraku, ya tapi puji Tuhan, sekali tampil bisa juga apa yang bisa ditanya itu juga bisa dijawab, walaupun tidak terlalu mendetil ya, Nak Yani ya. Tetapi puji Tuhan kita bisa melakukan apa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku, saya sangat bangga percaya dengan Tuhan. Bahkan saya sangat merasa bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hanya ini saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saya dan saudara. Haleluya. Amin. Selamat malam. Luar biasa firman Tuhan yang pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, hikmat dan takut akan Tuhan. Jadi kalau kita rindu untuk memiliki hikmat, kita belajar takut dengan Tuhan. Bukan berarti kita takut dengan Tuhan baru kita menjauh dengan Tuhan, tidak. Takut akan Tuhan adalah kita melekatkan hidup kita dengan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Takut akan Tuhan adalah kita harus taat akan setiap apa yang menjadi perintah dan firman yang sudah Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan pada malam hari ini dan lewat hamba Tuhan Bunda Yuliana, mengingatkan kita agar kita tetap taat, agar kita tetap tekun dengan Tuhan. Itu yang membuat kita belajar takut dengan Tuhan, belajar setia dengan Tuhan, belajar tetap berpegang teguh dengan Tuhan, dan jangan pernah goyah iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, silahkan datang. Seperti Bunda Yuliana bilang tadi, Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah ada di perapian yang menyala-nyala oleh Nebukadnezar, tetapi karena mereka takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka tidak mengikuti apa yang diminta oleh Nebukadnezar, sehingga mereka berkata dengan iman, sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan menyembah Allah Nebukadnezar. Begitu pula dengan Daniel di saat Raja Darius melemparkan ke gua singa, tetapi karena percayanya dia kepada Tuhan, dia tidak pernah goyah, imannya tetap teguh. Karena apa? Dia takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Hidupnya tetap melekat, hatinya tetap melekat dengan Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini firman Tuhan yang datang dalam hidup kita mengingatkan kita agar kita memiliki hikmat dan takut. Tema yang luar biasa pada malam hari ini. Hikmat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati Bunda, dan doa Bunda sekalian doa syukur firman. Oke. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus.
Saat ini kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Sekali lagi ampunilah kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami, sempurnakan kami karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Kekuatan-Mu, kesehatan-Mu, Tuhan jamin dalam kehidupan kami, biar kami dapat merasakan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, berkatilah kami semua pada hari ini, siapapun kami yang hadir pada saat ini, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda, bahkan umur-umur yang panjang, kekuatan, bahkan damai sejahtera, limpahkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.